Kamu datang ke keluarga Jiang kami bukan untuk membuat kami kacau balaukan. Sekarang jadi begini kamu senang. Apa yang bisa membuatku senang? Kamu sekarang adalah Kiningsu, kamu harus tahu tujuanmu di keluarga Jiang kami. Apa tujuanku? Pertanyaan itu yang ingin kutanyakan padamu. Apa tujuanku? Apa aku melakukan hal yang merugikan keluarga Jiang? Ataupun melakukan hal yang merugikan Jiang Chun? Pertanyaan itu harus kamu tanyakan pada Kiningsu, apakah kamu Kiningsu? Sampai sekarang kamu belum pernah mengakui siapa dirimu. Sudah selesai belum? Kalau begitu kamu langsung bilang saja otakku rusak. Aku memang lupa ingatan, tidak ingat apa-apa. Lagi pula kamu juga tidak peduli. Lupa ingatan, oke. Omong kosong seperti itu, kalau kamu sendiri berani percaya, aku juga berani percaya. Kamu bisa nyetir nggak mobil berhenti di tengah jalan cari mati? Bicara yang baik apa cari mati? Kamu buta ya, mobil berhenti di tengah jalan kamu nggak lihat? Siapa yang buta? Gimana bicaranya kok bisa buta? Gimana nyetir Bentley hebat ya? Ini ada hubungannya apa dengan nyetir Bentley? Punya uang ya? Mau aku geser bicara yang baik boleh nggak? Maaf, kami di mobil lagi bertengkar mau cerai. Itu kami segera pergi. Di jalanan bertengkar mau cerai sakit ya? Bicara yang baik. Kamu yang sakit kamu itu. Sudah. Siapa yang mau cerai? Siapa yang mau cerai? Kamu sendiri introspeksi dulu. Introspeksi apa maksudnya? Orang gila ini. Kamu benar-benar marah. Perkataan orang seperti Kiningsu, kenapa kamu hiraukan dia? Kamu bilang aku sudah jadi dokter keluarga di keluarga Jiang selama 30 tahun. Bahkan ayahmu tidak meragukan kemampuan dan karakterku. Dia kenapa? Bukan dulu kamu selalu menasihatiku agar aku mengalah padanya. Kenapa giliran kamu sendiri kamu juga tidak tahan? Sudah. Jangan marah. Senyum dong. Jangan bikin muka aneh, hati-hati kerutan. Aku masih muda, aku nggak takut. Ngomongin kamu dong. Kayaknya lagi seneng ya, karena apa? Tebak aja, masa nggak bisa nebak? Ya karena Chen Linsheng itu. Aku rasa hubungan aku sama dia semakin dekat. Deket-deket kamu tetap penerus Jiang Group. Dia cuma desainer kecil. Kalau kamu gini terus, nanti rahasia aku nggak cerita lagi sama kamu, oke? Nggak usah bahas Chen Linsheng ya. Bahas Kiningsu aja. Kiningsu ini, baru-baru ini sering kasih lihat foto kembar ke bapak kamu. Bikin bapak kamu setiap ketemu kakak kamu langsung bahas soal punya anak, nggak tahu deh. Kayak anak kembar itu anak haram kakak kamu. Kayak kamu gini mau punya anak. Kamu nggak layak. Suruh dia pergi. Jangan-jangan Kiningsu beneran hamil. Nggak mungkin. Dia selalu minum obat yang aku kasih, gimana bisa hamil? Ini juga nggak pasti. Soalnya dulu aku dengar MAJ bilang, kayaknya dia lihat obat yang dibuang Kiningsu di tong sampah. Waktu itu dia kira jatuh gitu aja. Kalau Kiningsu nggak minum obat yang kamu kasih, dia hamil sangat mungkin. Kiningsu secerdas itu ya? Dia lebih cerdas dari yang kita kira. Lagian dia tahu hubungan kita baik. Meskipun dia nggak tahu obat itu bermasalah, dia pasti nggak akan minum karena waspada sama aku. Dan dulu aku dengar dia bertengkar sama kakak aku. Selalu bahas soal anak. Nggak heran dia tiba-tiba sering ke panti jompo. Dan sering kasih lihat foto kembar ke bapak kamu. Pasti dia hamil. Mungkin kakak aku nggak mau anak itu. Jadi Kiningsu cari bapak aku minta bantuan. Dia nggak berani konfrontasi sama kakak aku. Jadi suruh bapak kamu tekan kakak kamu.
Kalau Kiningsu ini beneran melahirkan anak keluarga Jiang, gimana hidup kamu nanti? Tante An, tolong pikirkan caranya. Bantu aku, jangan panik, jangan panik. Kita harus cari tahu dulu dia beneran. Benarkah hamil? Sungguh kebaikan dianggap angin lalu. Kamu bilang keluarga Jiang ini. Jiang Chun tidak masuk akal, Jiang Boer juga tidak masuk akal. Satu keluarga tidak ada yang bisa diandalkan. Bikin kesal banget. Wah, dompetnya ketinggalan. Dia tidak bisa pulang jalan kaki kan? Ini uangnya, maaf, tidak usah kembalian, terima kasih. Tidak usah kembalian, terima kasih, Pak. Maaf. Selamat tinggal, Pak. Semua hal memalukan sudah kamu lihat. Kamu bertengkar lagi dengan Huoshi. Aku perhatikan setiap kali kamu sial. Selalu ada hubungannya dengan Huoshi. Jangan menertawakan aku. Aku ada urusan lain denganmu. Aku tahu. Kamu pasti ingin tahu tentang Kiningsu kan? Maaf kehilangan jejak. Aku pergi lagi ke apartemen sebelum menikahnya Kiningsu. Sudah disewakan belum hanya itu? Hari ini Huoshi tiba-tiba bilang mau cerai denganku. Ini sangat aneh. Aku mengerti. Aku pasti akan mengawasi Huoshi ketat. Dia pasti tidak akan putus kontak dengan Kiningsu. Semakin dia ribut, semakin dia tidak betah di keluarga Jiang. Dengan alasan apa dia meninggalkan keluarga Jiang? Tanpa izinku dia tidak boleh meninggalkan keluarga Jiang. Aku penuh amarah, tidak tahu harus melampiaskan kemana. Yingsu, kamu mencari apa? Aku sedang mencari sesuatu. Kamu mencari botol obat kan? Aku menyimpannya untukmu. Sejujurnya, aku juga merasa kakek ada masalah. Penyakitnya semakin parah. Kamu bilang Tuan dan Bur tidak tahu. Bagaimana kalau Dokter An menyembunyikan sesuatu? Bukankah kamu dan Tuan tidak baik? Terima kasih, MAJ. Obatnya hanya vitamin dan mineral. Seperti kata Anikyu, semuanya bahan kesehatan. Tidak ada yang istimewa. Tapi aku selalu merasa dia agak aneh. Kalau bukan karena aku melihatnya waktu itu, tidak tahu berapa banyak obat yang akan dia berikan pada ayah. Kamu lihat kondisi ayah semakin memburuk. Dia bilang tidak apa-apa, tidak aneh kah? Xiaozi, sebagai teman, aku sarankan kamu segera meninggalkan keluarga Jiang. Kamu jelaskan pada Jiang Chun tentang Kiningsu dan anaknya. Tidak ada hubungannya denganmu. Biarkan dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Lagi pula semua ini karena dia. Hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya dan anaknya. Kamu tidak bisa main-main dengan ini. Kamu tidak perlu repot dengan urusan keluarga Jiang. Kakakku pasti tidak punya pilihan. Kalau tidak, kenapa bisa seperti ini? Kamu punya cara. Menurutku hanya kamu yang menganggapnya sebagai kakak, dia tidak menganggapmu sebagai adik. Mana ada kakak yang mendorong adiknya ke dalam masalah. Dia juga terpaksakan. Lagi pula hidupku tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kamu lihat ayah benar-benar baik padaku. Aku juga benar-benar dekat dengannya. Huozi, yang paling aku khawatirkan adalah ini. Aku tahu kamu selalu ingin memiliki keluarga yang utuh. Jadi kamu merawat ayah Jiang Chun. Karena kamu sudah menganggapnya sebagai keluarga, benar kan? Tapi pernahkah kamu berpikir cepat atau lambat? Semua ini akan kembali ke kakakmu. Nanti kamu tidak punya apa-apa. Kamu bagaimana? Bisakah kamu menerima perasaan kehilangan setelah mendapatkan ini? Aku. Demi kakak.
Aku rela. Kakakmu. Di hatimu hanya ada kakakmu. Kapan kamu bisa sayang pada dirimu sendiri? Huozhi. Aku hampir marah sama kamu Huozhi, aku kasih tahu. Kedepannya urusanmu dengan keluarga Jiang, jangan ganggu aku. Aku tidak mau dengar. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tolong ambilkan yang merah ini. Baik, Baik, terima kasih. tidak apa-apa. Hati-hati. Pak butuh bantuan. Aku hanya lihat-lihat saja. Tenang, aku akan awasi Huozhi untukmu. Di suatu tempat yang penuh dengan kereta bayi. Toko perlengkapan bayi, tunggu sebentar. Berapa harganya? Totalnya 2.000. Apakah kamu sibuk? Ya, kita ketemu di tempat biasa ya. Oke, di lobi hotel saja. Baik, sampai ketemu nanti. Dia bilang hotel mana? Ya, aku akan datang. Kamu tidak perlu buru-buru, aku tahu. Jangan lagi kita tutup telepon ya. Baik-baik, aku lihat sekali lagi. Selamat datang. Ibu Song, Ibu Jiang. Ini belanjaan untuk anak. Sebenarnya sudah lama dibeli, hanya saja aku sangat sibuk belakangan ini. Tidak sempat mengantarkan ke kamu. Terima kasih banyak ya. Bagaimana menurutmu? Selera Ibu Jiang tidak pernah salah. Dan kamu juga sangat visioner. Barang-barang ini cocok untuk anak usia 6 bulan. Kamu begitu perhatian, aku tidak bisa menolak. Sama-sama. Awalnya aku mau membawa lukisan anak-anak panti asuhan. Tapi aku lupa. Teleponmu terlalu mendadak, aku datang terburu-buru. Tidak apa-apa, lain kali masih ada kesempatan. Baik, lain kali saja. Aku ada urusan penting, ingin bertemu kamu. Ada waktu tidak? Kita harus ganti tempat ketemuan karena sekretaris Fang membuntuti aku. Aku buru-buru ke rumah sakit untuk melihat anak. Anak sepertinya mengalami kesulitan bernapas. Kita ketemu lagi lain kali. Tante An kenapa datang? Baru saja kamu telepon aku. Aku sedang akupunktur di klinik TCM Dr. An. Dr. An dengar kita mau ketemu. Bilang ada urusan penting denganmu, jadi ikut datang. Tante An, ada apa sampai buru-buru? Dr. An duduk, tadi aku dengar dari Ibu Song kamu di sini. Aku ikut datang, tidak mengganggu obrolan kalian kan? Tidak mengganggu. Duduklah. Baik. Dr. An sangat perhatian padamu. Bilang mau membantu merawat kesehatanmu dengan baik. Kami sedang membicarakan ini dan teleponmu langsung masuk. Kebetulan sekali kan? Sebenarnya ayahmu yang memintaku memeriksa nadimu dan merawatmu. Ayahmu sangat ingin punya cucu. Pantas saja aku ada di rumah sakit Qingdao untuk memeriksa kesehatan Nyonya Jiang, rupanya sudah direncanakan untuk mempersiapkan kehamilan. Kalau begitu Dokter An, tolong rawat Nyonya Jiang. Ayo, aku akan memeriksa nadimu dulu.
Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Tubuhmu bisa punya 2 anak dalam 3 tahun. Terima kasih Tante Ann. Sama-sama. Kalau begitu kalian lanjutkan bicara. Aku duluan ya. Baik. Oke, terima kasih Dokter Ann. Bur, tenang saja, Kiningsu tidak hamil. Tampaknya masalah anak itu hanya keinginannya sendiri. Bur, aku tidak bisa bicara lama, tunggu sebentar. Kamu terus menerima telepon, apakah ada masalah di perusahaan? Kalau ada urusan kamu bisa pulang dulu. Kamu bilang aku pergi dengan transportasi ramah lingkungan, kamu malah membawa sepeda mengikutiku. Aku mau ke institut desain, kamu juga ikut. Apa yang kamu bicarakan ini untuk kesehatan tubuhku sendiri. Lagi pula kamu pergi ke institut desain. Aku naik sepeda tidak bisa pergi. Kalau begitu cepat pergi. Siapa yang terakhir, sampai siapa yang traktir makan? Tunggu sebentar. Itu Chen Linsheng. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Hal ini sudah kupikirkan lama. Selalu tersimpan di hati, tidak tahu. Kalau aku tidak memberitahumu hari ini, aku mungkin tidak bisa tidur. Apa yang begitu serius? Berani membohongiku? Kenapa pergi ke rumah sakit? Bahkan ganti baju. Lauliu, ini Anikyu. Kamu ada waktu, aku ada di kantormu. Kalau ada waktu, aku akan menjengukmu. Bye. Kamulah yang pergi. Yikyu katakan. Waktu berlalu begitu cepat, sudah 20 tahun. Tahun lalu saat anak teman lama menikah, aku pernah melihatmu, aku tidak menyangka kamu akan meneleponku. Ngomong aja, ada apa cari aku? Aku ada apa sih, cuma lewat. Aku masih suka kamu yang dulu. Bicaranya langsung to the point, nggak pernah muter-muter. Oke, kalau gitu aku langsung aja ya bilang. Orang ini ada ingat nggak? Ada yang bilang dia berobat di rumah sakit kamu. Terlalu bodoh, lihat aku. Lihat deh, mereka berdua cocok banget. Kita memang harus punya cewek kayak gini. Baru pantas. Itu Huozhi, bedanya jauh banget. Dulu kalau aku nggak punya visi jauh, pasti aku nentang mereka nikah. Linsek mana bisa ketemu cewek sebaik ini. Sudahlah, ini udah berapa lama? Kamu masih ngomongin Xiaoxi buat apa? Lagian mereka juga nggak bilang hubungannya temenan. Kan hubungan kerja aja. Kamu ngerti apa sih? Chen Linsheng, kamu ini. Sepeda nggak bisa ngalahin aku, main game juga nggak bisa ngalahin aku. Kamu emang bodoh? Lihat deh kamu ini. Aku kira kamu bakal ngajak aku makan enak. Kamu malah mau makan masakan mama aku, nggak ada kreativitasnya. Kamu ngerti apa masakan rumah itu yang enak? Dari kecil aku makan masakan pembantu nggak ada rasanya. Aku masih lebih suka masakan Tante Chen, lebih berasa rumah. Ayo makan buah. Terima kasih Om. Ayo. Kalau gitu aku nggak sungkan ya, nggak usah sungkan.
Bur, mulai sekarang anggap aja ini rumahmu. Mau datang kapan aja silakan. Mau makan apa bilang aja sama tante. Kalau gitu makasih ya tante, nggak usah sungkan. Ma, kapan bisa makan? Masakanmu yang kayak pesta gitu mana? Aku suka. Kamu ngapain sih? Aku bantu ya, aku bantu. Nggak usah, main aja sama Bur dulu. Biarkan dia main sendiri. Nggak apa-apa, nggak usah. Belum cuci tangan. Mau makan satu dulu. Sudah ayah aku aja. Masih ada satu ikan. Ayo minum. Ambil gelas. Baik. Apa? Kak, kenapa tiba-tiba pindah ke hotel lagi? Kamu bilang selama ini kamu ngapain aja? Aku gak ngapa-ngapain. Pertama sekretaris Fang, terus Anikyu. Anikyu kenapa lagi? Anikyu ngikutin aku ke rumah sakit, hampir ketemu. Aku lihat anak. Keluarga Jiang sudah curiga kamu sebenarnya ngapain. Aku beneran gak ngapa-ngapain. Jangan-jangan aku kasih lihat foto anak ke ayah. Apa kamu kasih lihat foto anak ke ayah? Kamu bilang sama aku gak kenapa kamu lakuin ini. Aku gak bilang anak siapa. Aku cuma pengen kasih lihat ke ayah. Coba lihat sikap ayah. Kamu bikin aku mati. Kak, aku sebenarnya salah apa? Kamu masih berani nanya aku? Sudah berapa kali aku bilang sama kamu? Cukup jadi kiningsu, kamu yang lain jangan ikut campur. Keluarga Jiang dari atas sampai bawah gak ada yang gampang. Dalam hal akal bulus kamu gak mungkin bisa lawan mereka. Kamu sekarang bikin aku jadi pasif, kamu tahu gak? Anak baru aja stabil. Sekarang aku harus cari cara untuk pindahin mereka. Kalau ada apa-apa kamu beneran mau bunuh aku. Aku beneran gak sengaja. Kak, aku beneran cuma mau bantu kamu. Kamu gak ngapa-ngapain, itu baru bantu aku. Kak Xiaozi tadi terlalu emosi. Aku beneran takut. Maaf Xiaozi, Kak gak seharusnya mukul kamu. Semua salah aku. Kak, kamu juga tenang dulu. Sebenarnya aku rasa Jiang Chun akhir-akhir ini berubah. Aku gak tahu kenapa dulu dia gak suka anak. Tapi aku tahu sekarang dia mau menerima anak. Dan dia sangat suka anak. Xiaozi, kamu baru kenal Jiang Chun berapa hari? Aku nikah sama dia 2 tahun. Aku lebih paham dia daripada kamu. Apakah kalian beneran ada salah paham? Suami istri harus saling jujur. Banyak hal gak perlu sampai kayak gini. Sudah berapa kali aku bilang urusan kita jangan ikut campur. Kenapa kamu gak ngerti-ngerti? Angkat yang harus datang pasti akan datang. Ayah hilang. Oke, aku tahu. Kak, aku harus pulang, ayah hilang. Baik, kamu cepat pergi, ingat. Pulang, jangan bilang apa-apa, jangan lakukan apa-apa. Aku mohon, keluarga Jiang sudah curiga. Kamu tidak boleh melakukan apapun yang membuat mereka curiga. Tahu kan, terutama anak, jangan sebut satu kata pun. Oke, aku tahu. Kenapa sampai tidak bisa menjaga orang? Apa dia pergi sendiri? Apakah dia bilang kapan akan kembali? Ayah tua akhir-akhir ini ingatannya tidak bagus kalau dia pergi. Aku takut dia tidak bisa menemukan jalan pulang, Pak. Jiang Chun, video sudah aku lihat, ayahmu pergi sendiri. Sudah aku laporkan, aku hanya khawatir dengan jantung ayahmu. Kalau terjadi apa-apa akan repot. Aku akan ambilkan air dan obat untuk ayah. Tapi begitu berbalik orangnya sudah tidak ada saat ayah sakit. Aku juga tidak bisa menjaga. Dokter An bilang jantung ayah tidak baik. Aku khawatir ayah kena serangan jantung. Apakah dia benar-benar akan terjadi sesuatu? Tidak bisa menunggu lagi, tubuh ayah tidak baik juga tidak akan pergi jauh. Kita cari dengan teliti di sekitar sini ya. Aku temani Bur pergi tadi. Bur makan di rumahku. Menerima telepon, kakinya lemas, aku takut dia tidak aman menyetir. Aku antar dia ke sini. Jiang, aku temani Bur mencari. Terima kasih Bu An, kita bersama.
Baik, aku yang menyetir. Kalau begitu aku tinggal di sini. Aku akan posting beberapa pengumuman orang hilang di internet, siapa tahu ada yang melihat ayah. Baik, memang harus ada yang tinggal, ayah pulang segera telepon aku. Serahkan padamu. Ayah sendirian, bagaimana kalau kena serangan jantung? Ayahmu membawa obat jantung darurat. Dan meskipun gerakannya tidak bagus, tapi pikirannya masih cukup jelas. Seharusnya tidak masalah. Jangan menakut-nakuti diri sendiri dulu. Yikyu. Lauliu, kenapa kamu? Kamu terakhir kali minta aku mencari tahu orang itu, aku benar-benar sudah tahu. Orang ini memang pasien kita. Oh ya, yang dirawat di rumah sakit adalah anak kembarnya. Yikyu. Apakah kamu yakin itu dia? Benar dokter anak kita. Sering melihat dia mengunjungi anaknya. Saya mengerti, terima kasih Lauliu. Ada lagi, saya sekalian mau tanya tentang kondisi anak-anak. Salah satunya ada yang sakit jantung parah. Kondisinya sudah stabil, jangan khawatir. Terima kasih. Siapa yang telepon, ayah ketemu? Bukan cuma teman lama saya. Kesana lihat lagi. Baik. Sekarang bilang masih ada waktu. Katakan apa yang terjadi dengan ayah. Nyonya Jiang, saya tidak mengerti maksud Anda. Beberapa waktu ini saya merasa ayah tidak biasa. Dokter sudah bilang, ayah cuma efek samping stroke ringan. Walaupun sulit bergerak, tidak sampai lupa apa-apa. Apa yang dilakukan tidak ingat. Katakan pada saya, apa kalian kasih obat apa? Ada masalah apa? Tidak mungkin semua obat dari Dokter An. Saya tidak tahu apa-apa. Ayah selalu Anda yang merawatnya. Baik. Walaupun Anda tidak mau bilang tidak apa, tunggu Jiang Chun pulang, saya akan suruh dia tanya Anda. Kalau ayah tidak apa-apa ya sudah, kalau ada masalah, lihat dia akan memaafkan Anda. Benar, bukan urusan saya, kakek sendiri yang pergi. Bukan urusan Anda menurut Anda, Jiang Chun, percaya. Menurut saya Anda pasti malas. Kalau tidak, mana mungkin tidak tahu kakek pergi kapan. Nyonya Jiang, saya tidak malas. Demenia kakek semakin parah. Saya juga tidak bisa jaga. Apa katamu? Apa ayah demensia? Apa yang terjadi, katakan. Sebenarnya kakek kena Alzheimer. Dulu belum kelihatan. Tapi beberapa bulan ini semakin parah. Kondisinya naik turun, sering lupa. Jiang Chun tahu tidak? Hanya Dokter An yang tahu. Dia bilang kakek tidak mau ada yang tahu. Dan melarang saya kasih tahu kalian. Nyonya Jiang, saya cuma karyawan. Saya tidak sengaja sembunyikan, bukan urusan saya. Saya mengerti, kamu jangan panik dulu, lanjutkan saja pekerjaanmu. Lagi-lagi Anikyu. Dia sebenarnya mau apa sih? Ayo kebur makan seadanya saja. Siang tadi di rumahku kamu tidak makan apa-apa, jangan sampai perut kosong. Saya tidak ada nafsu makan. Sampai sekarang saya tidak tahu ayah saya pergi kemana. Saya harus bagaimana ya? Jangan khawatir, saya temani kamu mencari. Kita cari sampai ketemu gimana? Tapi kamu bilang, ayah saya apakah? Sudah seharian tidak makan. Jangan berpikir macam-macam.
Halo. Ya benar, saya yang pasang pengumuman orang hilang. Ayah ketemu. Baik-baik, saya segera ke sana. Bibi lihat kunci mobil saya tidak? Tidak lihat. Oh iya. Ini ada kunci, Pak. Kasih ke saya. Silakan lurus terus. Sudah dekat dengan tujuan. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Di sini tidak ada orang, apa kita salah jalan? Yang keluar dari mobil bukan Jiang Chun tapi adik kamu. Sudah dibilang sebelumnya ini, kesalahan informasi, kamu bukan saya. Saya lihat mobilnya parkir di pinggir jalan. Kamu di mana? Saya di hutan. Hutan yang mana? Saya lihat kamu jangan bergerak. Saya di sini. Bagaimana? Tidak apa-apa. Cedera tidak saya lihat. Pergelangan tangan cedera di mana lagi? Lutut. Bukan saya suruh kamu di rumah sakit. Saya pulang pembantu bilang kamu ada urusan mendadak keluar. Saya kira kenapa untung saya ikuti navigasi mobil sendiri. Terarah ke sini kalau tidak gimana. Saya tidak apa-apa. Ayah ketemu belum? Belum, kamu bilang tidak apa-apa, lihat kamu cedera, ayo pergi. Jangan urus saya dulu, kamu cari ayah dulu. Ayah belum ketemu. Bibi An mana? Tante A tiba-tiba tekanan darahnya naik di tengah jalan. Aku mengantarnya kembali ke panti jompo. Kenapa? Ayo naik. Aku bisa jalan sendiri. Berikan tanganmu. Pegang erat. Lebih baik turunkan aku. Aku akan jalan sendiri. Peluk aku lebih erat. Sudah siap. Aku akan mengantarmu pulang dulu baru mencari ayah, ayo.
Kata sandinya diganti. Jangan-jangan tanggal lahirnya. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Jiang Jiangwo, jangan salahkan aku. Aku akan membuatmu menyesal. Jiang Jiangwo. Sudah 30 tahun. Kau masih tidak bisa melupakannya. Berapapun yang telah kuberikan untukmu, berapapun pengorbanan yang telah kulakukan, di hatimu hanya ada dia. Hanya karena Jiang Chun adalah anakmu dengannya. Kau memberikan semua warisan kepada Jiang Chun ya? Lalu bagaimana dengan Bur? Bur juga anak kandungmu. Aku tidak akan membiarkan kalian memperlakukan Borku seperti ini. Jiangwo, Jiangwo. IQ sudah waktunya minum obat ya. Ya, ayo kita pulang. Ayo. Kenapa aku bisa di sini? Kamu yang bilang ingin melihatnya. Benarkah? Ya, Tidak mungkin. Aku tidak ingin bertemu dengannya. untuk apa lagi dia sudah tiada. Ayo pergi. Tante An. Ayahmu sudah lelah dan tidur, kalian semua pulang saja. Aku bisa sendiri di sini, aku tidak pulang. Aku akan menemani ayah di sini. Kamu tinggal di sini juga tidak ada gunanya, dengarkan pulang tidur. Besok setelah ayahmu bangun baru bicara. Tante An, di mana kamu menemukan ayah? Sebelumnya ayahmu bilang, dia ingin melihat rumah lama, aku coba-coba saja. Ternyata benar ada di sana, ayah memang begitu. Kamu bilang kalau mau ke rumah tua tinggal bilang aja kan. Kenapa harus pergi sendiri? Telepon pun enggak. Orang semakin tua memang gampang nostalgia. Lagian ayahmu juga takut bikin kalian khawatir. Tante An, kamu yakin ayah cuma sekedar iseng aja ke rumah tua? Emangnya bisa apa lagi? Tante An, sampai kapan kamu mau
kasih tahu kita tentang kondisi ayah. Kiningsu, kamu mau cari masalah lagi ya? Aku nggak cari masalah. Aku cuma merasa kalian berhak tahu. Kondisi ayah sedang bermasalah. Dia kena Alzheimer. Kamu ngomong apa sih? Kiningsu, ayah belum cukup baik sama kamu ya? Sampai kamu harus mengutuknya di belakang begini. Aku serius. Kalau nggak percaya tanya aja sama Tante An. Yingsu, aku nggak tahu. Kamu dengar apa dari siapa? Tapi sekarang aku bisa bilang ayahmu sehat-sehat aja. Sebagai dokter ayahmu, aku lebih tahu daripada siapapun. Oke, kalau kamu nggak mau ngaku, kita bisa bawa ayah ke rumah sakit buat periksa. Kiningsu, kamu emang ngerasa jadi Nyonya Jiang ya? Urusan keluarga Jiang aku nggak ada hak bicara. Kalau gitu Jiang Chun, kamu aja yang bilang dia kan ayahmu. Apa kamu nggak mau tahu kondisi kesehatannya? Jiang Chun, kamu juga nggak percaya sama aku. Kak Tante An kan udah ngurus kita dari kecil. Cewek ini baru datang ke keluarga Jiang berapa hari. Kenapa kamu percaya dia nggak percaya Tante An? Bur, besok kalau ayah udah bangun, kita bawa ayah ke rumah sakit buat periksa. Kak, Ini keputusan aku. Jiang Chun, kalau gitu kamu ngerasa aku menyembunyikan penyakit dan menunda pengobatannya. Tapi ngapain aku melakukan itu? Tante An, kamu kebanyakan mikir. Aku juga peduli sama kesehatan ayah. Kalau memang Yingsu cuma kebanyakan mikir, itu sih bagus. Tapi kalau ternyata memang sakit, harus cepat diobati soalnya dia kan ayahku. Dan kamu cuma dokter keluarga kami. Enggak perlu. Aku yang suruh Hikyu sembunyiin dari kalian. Ayah maksudnya apa? Yingsu benar. Aku kena pikun. Udah ketahuan setahun yang lalu. Aku yang suruh Hikyu jangan kasih tahu kalian. Ayah kenapa? Aku cuma gak mau kalian lihat aku jadi pikun. Aku Jiang Jiangwo. Aku udah berjuang di dunia bisnis seumur hidup. Gak pernah jadi bahan tertawaan. Aku gak mau di akhir hidup malah jadi bahan ejekan. Tapi ayah harus ikut pengobatan. Gak perlu ada IQ aja cukup. Maaf, aku gak akan. Aku sumpah gak akan bikin ayah marah lagi. Tenang aja. Ayah gak gampang dikalahkan. Asal kamu nurut. Ayah juga sumpahin. Aku pasti bakal bertahan sampai akhir. Dan lihat kamu nikah punya anak dalam keadaan sadar. Udah tahu ayah selalu ngomongin itu. Aku apapun yang ayah bilang aku dengerin. Kamu bilang. Ayah, yang penting ayah sehat. Lukanya parah, harus ke rumah sakit. Gak apa-apa, cuma keseleo, besok-besok sembuh. Sini dibersihin dulu, kalau besok masih sakit. Harus ikut aku ke rumah sakit, ngerti? Tahan sebentar, bentar lagi selesai. Biar aku aja. Tahan. Jangan gerak. Kamu terluka karena ayahku. Jadi jangan sungkan, ini kewajibanku. Kamu sama Kim Yingsu selalu kayak gini ya? Dulu ya, sekarang gak tahu. Aku gak tahu kenapa dulu hubungannya gak baik. Tapi sekarang aku rasa kita bisa akur. Walaupun sekarang aku lupa ingatan, tapi kedepannya kita harus lebih jujur. Jujur gimana? Kayak kalau ada masalah, kita berdua ngomong. Lalu bareng-bareng selesaikan. Bukan begitu seharusnya suami istri. Tentu. Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kau jujur menjawabnya?
Pertanyaan apa? Tidak apa-apa, istirahatlah lebih awal. Lukanya jangan sampai kena air. Kak, aku percaya masa depanmu dengan Jiang Chun pasti akan sangat bahagia.